Jadi kita ngobrol di sini, ini mayoritas petani ya di sini ya? Petani. Coba yang petani acungkan tangan. Woi, petani. Ini petaninya malah duduknya di belakang. Ini ibu-ibu yang di depan ya. Ya. Coba lagi-lagi yang petani acungkan tangan. Oke. Jadi petani laki-laki dan petani perempuan ya. Ya. Kelompok wanita tani. KWT ya, kelompok wanita tani. Bapak sekalian, saya dalam kesempatan ini ingin lebih banyak mendengar. Kami ingin belanja masalah. Datang ke sini ingin mendengar dari ibu bapak. Yang kami ingin dengarkan apa? Satu, tentu masalahnya. Tapi yang kedua yang kita ingin dengar adalah menurut ibu bapak solusinya apa yang di lapangan ini dibutuhkan. Seringkali punya kewenangan tak berarti punya pengetahuan. Kadang-kadang yang punya kewenangan merasa seperti paling tahu, padahal tidak. Yang paling tahu adalah yang di lapangan seperti ibu dan bapak sekalian. Betul tidak? Jadi bagian kita ini adalah membuat kebijakan. Tapi isi kebijakannya harus ngobrol, harus bicara. Karena pada akhirnya ibu dan bapak nanti yang akan berada di tempat paling depan ketika kita bicara pelaksanaan. Tapi saya ingin sampaikan garis besarnya, sekalian. Kita menginginkan agar Indonesia, keluarga-keluarga bisa tercukupi kebutuhan pangannya. Betul kan? Dan izinkan saya atas nama masyarakat di kawasan perkotaan menyampaikan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah menyediakan kebutuhan pangan itu bagi keluarga-keluarga kita semua dengan segala macam masalahnya. Tapi terima kasih dulu. Karena kerja keras ibu bapak, keringat ibu bapak, itu kemudian berwujud kepada pemenuhan kebutuhan pangan di keluarga-keluarga seluruh Indonesia. Nah, kita ingin agar keluarga-keluarga di Indonesia mendapatkan kebutuhan pangan atau terpenuhi kebutuhan pangannya dengan harga yang terjangkau bagi keluarga-keluarga. Di sisi lain, kita ingin mereka yang bergerak di sektor pertanian, petaninya, peternaknya, pekebunnya, mendapatkan kesejahteraan yang makin hari makin baik. Dua-duanya jalan. Yang sering terjadi sekarang, Bapak sekalian, harga pangan kita meningkat tinggi, sehingga keluarga harus membayar dengan harga yang mahal, tetapi uang itu tidak sampai ke petani, ke peternak, ke pekebun. Betul tidak? Ya. Saya beberapa hari yang lalu sempat tanya, Bapak Ibu sekalian, ini di masyarakat bisa tanya, kalau harga beras mahal, tapi harganya kemudian mahalnya itu diterima petani, ikhlas tidak? Semua bilang ikhlas. Jadi kalau harganya lebih mahal tapi uangnya ke petani pada ikhlas. Yang pada nggak ikhlas tuh harganya mahal tapi uangnya hilang di tengah nih, hilang di tengah, nggak tahu di mana nih hilangnya nih, hilang di tengah nih. Nah, kita ingin petaninya sejahtera. Ukuran sejahtera gimana sih? Bisa menabung, itu paling gampang sudah. Kalau tidak bisa menabung, berarti biayanya lebih besar daripada pemasukan pendapatan. Kita ingin bisa nabung. Kalau bisa nabung, insya Allah nanti meningkat kesejahteraannya. Nah, Bapak sekalian, ada banyak masalah yang sekarang dialami oleh para petani yang kami dengar. Nanti kami ingin dengar lagi. Satu, persoalan pupuk. Betul tidak sekalian? Pupuk ini masalah tidak? Masalah. Kemudian mereka yang bekerja di sektor ini itu sering tidak punya kepastian biaya produksi. Ini yang bikin pabrik kertas nih, Bapak sekalian, tahu persis ongkos produksinya berapa, harga jualnya berapa. Yang bikin peci juga tahu berapa harga jualnya, nanti berapa ongkosnya. Yang bikin baju begitu. Tapi begitu sampai produk pertanian, ongkos produksinya berubah-ubah, harga jualnya berubah-ubah. Jadi banyak sekali persoalan di situ. Nah, kami ingin sekalian nantinya kita buat perubahan tata kelola ini supaya para petani memiliki kepastian di dalam bekerja, di dalam memanfaatkan lahannya. Di sisi lain bagi masyarakat mendapatkan kepastian pasokan dengan harga yang stabil, harga yang
terjangkau. Bila itu terjadi, maka Indonesia kita akan menjadi lebih sehat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita berharap di dalam kesempatan ini bisa dialog lebih jauh dengan para petani, dan Bapak Ibu sekalian yang nanti menyampaikan, sampaikan dengan terus terang, sampaikan dengan apa adanya. Insya Allah ini menjadi masukan bagi kita semua dalam membuat Indonesia yang lebih baik. Saya ingin sampaikan terima kasih, boleh tepuk tangan para petani yang hadir semua di sini. Pak Slamet, terima kasih yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Insya Allah kita berikan ruang yang sebanyak-banyaknya untuk kita mendengar. Kata garis bawahi Ibu sekalian, negeri ini ingin menjadi negeri yang adil. Adil itu artinya apa? Semua bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan. Jangan sampai sebagian maju, sebagian tertinggal. Jangan sampai yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Kita ingin yang besar boleh tambah besar, tapi yang kecil harus jadi besar. Itulah sebabnya saya sering katakan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar nggak usah dimusuhin, tapi yang kecil jangan ditinggalkan. Yang kecil jangan dilupakan. Justru yang kecil inilah yang harus dapat perhatian dan dibesarkan. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa dialog lebih lengkap nanti. Pak Slamet, demikian sambutan dari kami. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus orasi khusus untuk para petani yang hadir pada kesempatan hari ini. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan berdialog langsung dengan Bapak Haji Anies Baswedan. Untuk itu kami akan berikan kesempatan untuk Ibu Bapak petani yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Bapak Haji Anies Baswedan. Silakan untuk. Saya duduk di sini aja ya. Saya minta tempat boleh ya di depan situ, biar kita dengarnya bareng-bareng ya. Oke. Baik, boleh yang mau bertanya langsung nih kepada Pak Anies ya. Boleh angkat tangannya yang mau bertanya, boleh silakan ibu, bapak-bapak para petani. Iya. Oke. Sebelah mana dulu Pak Ujang? Pak Ujang Sobari. Yang mana Pak Ujang Sobari nih? Oh, ini dia Pak Ujang Sobari ya. Boleh Bapak? Oke, Bapak silakan sebutkan nama, kemudian juga profesi tentunya petani atau siapa? Yang mau nanya? Kenalkan nama dari kelompok tani mana? Pak, di dia Pak. Haji, benar. Itu polpanya. Baik, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih ke PKI, terima kasih Pak Dr. Selamat, yang mana beliau ini adalah pembina daripada kami kelompok tani yang senantiasa mensupport. Terima kasih atas ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih kelompok-kelompok tani sehingga kelompok tani ini berdaya guna, berdaya saing di masyarakat kita. Kenali dulu Pak kelompok. Nama saya Ujang Jona Mutakin, kelompok Gapokan Mekar Tani, Desa Jaminengang, Kecamatan Kebon Pedes. Anggota seberapa? Anggota, karena kita kelompok ada 5, kurang lebih 100 yang terdaftar. Ya, tinggal silakan. Terima kasih waktunya Pak Anies, Pak Presiden. Pertama, terima kasih bisa di Sukabumi, datang ke Sukabumi. Kedua, kelompok hari ini, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa pangan kita sangatlah mahal.
kita sebagai petani dilema juga Pak. Harga gabah hari ini di tingkat penggilingan jauh melebihi head. Penerimaan bulog gabah kering giling hari ini 6.100. Tapi di tingkat penggilingan hari ini basah petani 6.000 rupiah. Basah ya, kering panen petani. Yang mana petani sangat diuntungkan pada saat ini. Seyogianya, tapi kenaikan ini bukan berdasarkan regulasi head. Ini kalau head dan bukan regulasi pemerintah, ini spontan harga menjadi naik. Tapi suatu saat kita di Persatuan Penggilingan Padi Kabupaten Sukabumi kemarin berdiskusi dengan beberapa Persatuan Penggilingan Padi di Provinsi Banten dan Lampung, sehingga mereka demo kemarin kami di medsos Penggilingan Padi demo ke DPR MPR terkait ada kelompok pengusaha besar sekarang mengokup dari Jampang yang notabene produksi kita lahan pertaniannya sekitar 6.000 sekarang habis Pak. Di Jampang malah beli dari kita Pak, dari kota, karena di kota masih panen. Ini kan sesuatu yang memang tidak lazim. Ternyata hari ini beras di Penggilingan sama di Alfamart dan di Jakarta sama harganya di 13.000. Karena perusahaan besar ya. Ada perusahaan besar Pak. Kemarin contoh kasus kita beli 4.500 di Jampang, ternyata mereka beli di 5.500 Pak. Baru keluarnya hari ini berasnya, sehingga mereka untung besar. Kalau kita beli hari itu, dijemur hari itu, digiling hari itu, dijual juga pada itu, karena tadi modal kita yang kecil. UMKM dan Gapoktan ini tidak mumpuni untuk membeli dan atau mengumpulkan beras yang begitu besar ya. Produknya Xenia dan Wilmar Pak. Produk berasnya Xenia dan Fortune. Mungkin produknya Xenia sama harganya di Alfamart sekarang 13.800. Pasar 1 liternya 3.000 Pak. 13.000 di sekarang. 69.000. Jadi di Penggilingan dan Alfamart sekarang sama harganya. Kita memaksakan beli di harga itu, kita tidak untung Pak. Hanya kewajiban kita membeli. Nah itu Pak, mungkin gambaran seperti itu. Mudah-mudahan ke depan saya yakin dan insya Allah Bapak akan dilantik Pak ya. Tergantung Bapak mau berjuang. Insya Allah kita akan berjuang. Nah dengan kalau Bapak nanti jadi presiden, regulasi inilah yang harus diperjuangkan dan bukan untuk pengusaha besar, tapi gapoktan ini, kelompok-kelompok tani ini juga harus merasakan sehingga stabilitas harganya terjamin dan terjangkau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, KWT, ada perwakilan ibu-ibu. Ada. Oh, KWT. Ya udah, Bapak ngapain aja. Sini Bu. 3 ton aja sudah susah. Mohon kalau Bapak insya Allah jadi presiden, saya minta modal. Supaya bisa memenuhi untuk desa. Saya itu Pak 3 bulan sekali mendapatkan BPMT dari desa selama sebanyak 13 ton per 3 bulan Pak. Jadi itu saya harus ada. Itu untuk per desa. Ya cukup sekian Pak. Terima kasih. Mohon diperhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita udah kehadiran, masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berterima kasih banyak, terutama maaf Pak, mau membanggakan Bapak Kiai Haji Ustadz Selamat Pak Anjeuna nana, aduh di Sunda sapari kenal bapaknya. Kaci. Paham nggak Pak? Alhamdulillah Pak. Banyak berterima kasih, subhanallah. Aku akan lantunkan ayat suci Al-Quran Pak. Subhanallah. Maaf aja dulu, karena saya mau membanggakan Bapak Kiai Haji Selamat. Kata Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa anil munkar. Nah, kesempatan ini subhanallah di tahun udah 5 tahun kebelakang, kami ini selaku ibu-ibu wajah peminjam uang Pak. Tapi Pak, subhanallah, kenapa saya membanggakan Pak Kiai Haji Selamat? Karena dia itu udah memberantas Pak, sekaligus memberantas yang namanya wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba Pak. Terima kasih banyak Pak. Sekali saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Pak, ini teh Pak Selamat udah membanggakan masyarakat. Masya Allah, ini wajah-wajah peminjam uang, tidak ada riba sepeser pun Pak. Lagi-lagi Pak, kami yang berbahagia ini, Pak Selamat itu memberdayakan ibu-ibu. Malam ini kita yang disebut ibu berdaya. Jadi ibu berdaya ini ibu berdaya ini harus berdaya, bukan berdaya teh emok, tapi sama Bapak Kiai Haji Pak Selamat ini diberantas sekaligus Pak. Allahu Akbar. Di daerah Kecamatan Komen Pedes ini, termasuk kami ini bukan emok ini, masya Allah. Justru itu saya membanggakan Pak Selamat itu karena Pak Selamat ulah menebarkan. Makanya saya pengen pertanyaannya atau meminta ke Bapak, nanti Bapak kalau kita udah dukung, udah jadi dilantik, insya Allah Pak Amin sareng Pak Anies ini, maka gimana ini keterusannya amal ma'ruf nahi munkar Pak. Saya itu pesan Pak, amal ma'ruf nahi munkar Pak, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga Pak Anies nama saya Pak UJJ Zainab Pak. UJJ Zainab dulu insya Allah Pak Anies mungkin jadi presiden bakal nambah ke Bapak Kiai Haji Selamat untuk ibu-ibu peminjam uang. Ini mah bukan minta Pak, minta minjem. Ini ketuanya Pak, alhamdulillah dipercaya. Lagi-lagi Pak, di bank ibu berdaya ini Pak, subhanallah Pak, ada di dalamnya itu peminjam uang itu ibu-ibu teh, ada sekelompok pengajian Al-Quran, tausiah Pak, itulah yang kami banggakan Pak. Pinjamnya dari mulai 500, 800, 2 juta sampai 2,5 juta. Sekarang kita naikin katanya. Kami enggak kegedean, pinjam gede-gede teuing.
kasih bayar. Tujuannya Saya meng- kalau pinjam dikembaliinnya berapa lama? Oh, dalam jarak waktu per minggu Pak. Cicilannya per minggu Pak. Biasanya Kalau berapa 2.500.000 untuk 20 minggu itu 110.000 Pak per minggu. Per minggu. 40 minggu di bawah itu Pak. Makanya Pak, saya mau berterima kasih banyak. Hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Selamat ini subhanallah udah menyayapkan, melebarkan halallahu ta'ala harramar riba Pak. Mungkin mereka ini udah kesel presidennya Pak. Presidennya Pak Anies si ganteng cak orang di studio Pak Arto. Si ganteng. Insya Allah aku penggemar Pak Anies setiap saat di Metro TV. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasul Muhammad. Sekian dari saya, maaf. Ini ceritanya banyak banget. Allahu Akbar. Maaf, Ibu Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ini Bapak lagi satu lagi nih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati saya perkenalkan, nama saya Asep Hermawan dari kelompok Tani Makmur Desa Kompak dan Gapoktan Kompak Desa Kompak, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah begitu mendengar ada dari tim Baraya Pak Selamat, kami dengan bersemangat datang kemari walaupun jauh-jauh. Itu sebagaimana tadi dari Bapak Haji Slamet dan Bapak Haji Anies Baswedan dalam langkah pembukaannya, bahwa petani itu memang, yang saya dengar juga saya baca di YouTube, dilihat di YouTube, kata Pak Haji Slamet bahwa petani itu adalah pahlawan ketahanan pangan Pak. Jadi semua ketergantungan pangan itu dari para bapak petani. Nah, dan di sini tadi memang harga pertanian itu turun naik Pak. Nah, itu yang dibingungkan oleh para petani. Kita mau tanaman hortikultura semacam sayuran, sekarang nanam pas mau panen harga turun. Nah, itu memang sudah beberapa kali kami di kelompok tani juga ya begitulah. Ada MOU juga dengan pihak PT, tapi tidak berjalan lama karena pihak PT-nya juga mungkin ya karena harga pertanian ini jadi itu. Kemudian itulah yang saya inginkan dari nanti misalkan Pak Haji Slamet duduk lagi di Haji Slamet di DPR Pak, di DPR yang membuat, yang menyusun juga kan menyetujui Bapak juga, dan insya Allah Bapak Haji Anies Baswedan insya Allah 2024 menjadi presiden. Amin. Jadi di sini ingin insya Allah baru menang, insya Allah ya, insya Allah. Kemudian untuk kegiatan ini untuk menganalisa mungkin Pak ya, nanti hasil produknya supaya bisa menguntungkan petani, juga tidak memberatkan konsumen, karena harga beras konsumen yang di kota juga mengeluh, harga cabai mahal mengeluh juga konsumen. Nah, jadi masalah juga mungkin Pak. Nah, itu problemnya tuh misalkan di petani harga mahal tapi konsumen yang mengeluh Pak. Nah, itu jadi ya minta kebijakan-kebijakan nanti yang buat ya, misalkan analisa usaha taninya Pak. Analisa usaha taninya mungkin kita memproduksi padi, analisa tadinya, analisa produksinya itu berapa, harga jualnya itu berapa, nanti mungkin nanti standar harganya bisa ditetapkan oleh pemerintah itu Pak. Jadi
Misalkan kalau harga produksinya untuk padi per hektar sekian, hasilnya kan sekian, bisa dihitung. Mungkin itu yang diharapkan oleh petani, Pak. Jadi bisa harga produksinya sampai panen itu berapa? Kami saya tadi Pak. Asep Hermawan. Asep Hermawan Parung Kuda. Iya, Desa Kompa Parung Kuda. Kelompok Tani Makmur, Pak. Ya, kelompok Tani Makmur. Nah, mungkin itu, ya, mungkin itu Pak yang kami ini kan, terutama di analisa usaha taninya Pak. Jadi supaya kami ingin bertanam bisa menghasilkan lah gitu kelompok tani. Demikian Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk terakhir lah, satu terakhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eis Nuryanti dari Kecamatan Nyalindung, Pak, Kabupaten Sukabumi. Ibu Eis Nuryanti dari Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Tepatnya kami dari kelompok, saya dari kelompok Tani Desa Bojongsari, Pak. Saya mau bertanya kepada Bapak, ataupun mau disebut bertanya boleh, disebut masukan juga boleh. Begini Pak, di desa kami itu sangat sulit pada waktu menanam padi itu. Setelah menanam padi sangat sulit pupuk, Pak. Pupuk di sana itu, di desa kami, untuk mendapatkan pupuk 1 karung beras pun sangat sulit. Karena begini Pak, alurnya dari kami mengumpulkan kartu tani. Terus desa kami itu tidak bisa mendatangkan pupuk ke desa kami. Kami harus pergi ke kecamatan untuk mengambilnya. Seperti itu Pak. Mohon Bapak jauh, ke kecamatan jauh, hampir 20 kilo Pak. Ongkos ojek sekitar 100.000 Pak. Per karungnya itu dikasih, kalau ke ojek itu 20.000 per karungnya. Itu kami mohon Bapak, mudah-mudahan Bapak jadi presiden untuk kedepannya. Kami mengharapkan sekali agar Bapak bisa mempermudah ataupun bisa memfasilitasi untuk bisa memudahkan kami bisa mendapatkan pupuk yang lebih dekat ataupun bisa memberikan ke desa kami. Itu. Yang kedua, saya berharap kepada Bapak Haji Selamat juga, Bapak Anies juga, untuk memberikan bantuan kepada desa kami itu sangat sulit, Pak. Alurnya dari mulai proposal memang seperti itu, tapi itu bantuan misalnya sangat lama Pak. Kalau tahun ini mengajukan proposal, tahun depan baru bisa keterima. Bantuan seperti begini saja Pak, bantuan pangan misalnya, bantuan bibit-bibitan ataupun bantuan ya semacam itulah, modal untuk bertaninya gitu. Untuk terutama untuk pemberdayaan perempuan di desa kami itu sangat sulit Pak. Mohon kepada Bapak semuanya bisa memberikan ataupun bisa mempermudah akses kami untuk mendapatkan bantuan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, sekedar biar punya gambaran, tadi Bu Dedeh seperti bercerita tentang ibu berdaya, mungkin direkturnya bisa ngomong sepintas 3 menit aja supaya Pak Presiden tergambar, termasuk pemberdayaan terkait dengan petani. 3 menit biar beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, saya panggil Pak Presiden saja. Sebuah kebanggaan bagi saya, bagi kami dan teman-teman di Paguyuban Ibu Berdaya. Ini Paguyuban adalah sebuah lembaga pemberdayaan perempuan, Pak Anies, yang digagas oleh Pak Selamat. Tujuannya adalah kita ingin bersama-sama berkontribusi menyelesaikan masalah riba di Sukabumi. Hari ini kita baru
bisa mengentaskan di 11 kecamatan dari 47 kecamatan dengan jumlah anggota yang baru bisa menjangkau 1.400 orang. Dan uang yang bergulir saya cek di bulan ini, bulan terakhir kemarin Agustus, itu sudah 5 miliar uang yang berputar Pak Anies. Dan dari sejumlah pinjaman yang kita berikan kepada anggota, tidak 1 rupiah pun kita minta lebihnya. Jadi minjam 2.500.000 kembali 2.500.000 tanpa bunga, tanpa ada kelebihan apapun. Dan yang luar biasa, pengembaliannya 100% Pak Anies, tidak ada macet. Dan yang membahagiakan bagi saya ternyata dari sekian banyak ibu-ibu yang menjadi anggota, tabungan yang dititipkan di lembaga kita itu luar biasa Pak. Yang katanya terlibat yang terjerat Bang Emok itu nggak punya uang, ternyata uangnya banyak yang dititipkan di kita, ditabungkan gitu Pak. Berarti selama ini sebetulnya mereka hanya butuh pendampingan untuk mengelola keuangan. Berkah ya, Insya Allah. insya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tuh sekalian, terima kasih sekali. Tadi kami mendengar beberapa yang sampaikan Pak Ujang, Ibu Rita, Bu Jejeh Zainab, betul ya, Jejeh Zainab, Pak Asep, Bu Is, yang menyampaikan masalah-masalah yang ada di sekitar pertanian ini. Jadi pada akhirnya kalau kita tadi mendengar, sebenarnya bukan hal yang rumit, yang dibutuhkan adalah kemauan untuk menyelesaikan. Pupuk, ini soal mau atau tidak. Kalau mau, maka alokasi anggarannya ditambah. Begitu alokasi ditambah, maka nanti dorongan distribusinya juga begitu. Tidak harus sampai di kecamatan aja. Mana Bu Is tadi? Bu Is sampai dicerita ya. Kemudian juga sampaikan tadi Pak Ujang menceritakan tentang bagaimana pelaku-pelaku usaha besar ternyata membuat petani-petani yang skalanya kecil itu menjadi terkalahkan. Nah, kita harus itu tadi saya sampaikan, jangan sampai yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil, justru itu yang nanti harus diatur. Bu Rita tadi gudangnya biasanya dulu 10 ton, sekarang 3 ton, 4 ton. Nah, ternyata jawabannya perlu modal ya. Saya pikir gudangnya mau ditambah ukurannya, ternyata perlu modal. Ya kita semua perlu modal ya. Tapi saya baru mendengar tadi ada namanya wajah peminjam gitu. Baru saya dengar ya. Itu ya tadi bilang itu wajah peminjam. Insya Allah nanti menjadi wajah pemberi pinjaman ya Bu ya. Amin. Jadi iya, memang baru sekarang ya amin diaminkan ya. Amin aja. Tadi Pak Asep juga bicara tentang kepastian harga. Saya ingin sampaikan terima kasih. Ini bahan-bahan ini juga nanti di Gapoktan, kalau boleh ya, saya Pak Slamet, kalau boleh nanti tim kita ngobrol dengan Ibu di Gapoktan. Ngobrolnya lebih rinci. Kalau tadi kan sedang sampaikan garis besar masalah nih. Tapi Bapak sekalian, yang penting begini dari pengalaman kami. Di pemerintahan itu, begitu dijadikan sebagai keputusan, kebijakan, maka pelaksanaan di lapangan itu diawasin. Itu aja penting. Tapi yang sering jadi masalah tidak jadi kebijakan. Nah, pada urusan pertanian ini harus jadi prioritas. Kenapa harus jadi prioritas? Bapak sekalian, kalau petaninya tenang, aman, maka kegiatan pertanian itu akan berjalan dengan baik, bisa berkembang, dan ujungnya nanti Indonesia akan bisa merasakan yang disebut swasembada lagi kalau semuanya bisa dikembalikan. Jadi saya melihat pelaku pertanian yang mikro itulah yang harus dapat perhatian utama. Ya, jadi insya Allah nanti ini jadi perhatian, dan Pak Slamet terima kasih sudah semua di sini insya Allah catat sebagai amal jariah beliau ya, dan tim. Pak Slamet begini ya, terima kasih banyak, Ibu-ibu terima kasih, Bu Jaja juga doakan kami ya,
Bapak Ibu doain. Amin, Doakan. insyaallah bismillah. Untuk ya 80% di masing-masing tempat. Siap. siap ya. Ya, insya Allah. Siap. Karena ingin perubahan. Ya Allah. Kalau Sukabumi menang, insya Allah Jawa Barat menang. Kalau Sukabumi menang, Jawa Barat menang, insya Allah nasional. Insya Allah jadi Dilan. Jangan seperti kemarin ya. Kemarin begitu ya. Ya, insya Allah. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Buat ibu yang datang, salam buat suaminya. Buat bapaknya. Buat bapak yang datang, salam buat istri dan keluarga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Haji Anies Baswedan. Dan untuk selanjutnya ada penyerahan secara simbolik. Ada perlengkapan tani, ada cangkul, kemudian juga ada cetok dan juga ada hasil tani. Salah satunya ada beras yang dimana merupakan salah satu maknanya adalah mudah-mudahan ketika nanti Pak Anies sudah dilantik menjadi presiden, tentunya untuk senantiasa tidak melupakan jasa para petani Indonesia, khususnya para petani yang ada di Sukabumi. Maksudnya menitipkan nasib petani gitu? Ya, gitu. Oh. Simboliknya gitu, titip petani untuk presiden. Ya, kemudian setelah penyerahan simbol perlengkapan ataupun peralatan pertanian, berikutnya ada pemasangan ataupun pemakaian jas oleh Pak Anies Baswedan kepada perwakilan petani yang Sukabumi, yang merupakan salah satu simbol dan juga harapan semoga Pak Anies bisa mengangkat harkat dan derajat martabat para petani yang ada di Sukabumi, khususnya umumnya para petani yang ada di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Berarti harus 100% ya. Beliau. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama saat kita tiba di penghujung acara. Dan untuk menutup rangkaian acara pada kesempatan hari ini, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Hormat Bapak Habib Abdul Aziz bin Jidan. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Haji Habib Abdul Aziz bin Jidan yang sudah memimpin doa bersama untuk selanjutnya dan untuk kita kami Tuhan menuju sudah menyebut makan siwet bersama para petani yang sudah sekali lagi untuk Bapak Haji Anies Baswedan untuk menuju ke area
Terima kasih. Saya Tablan Tadiar Saudara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.